biasa saja. Ya, masih membahas gaya busana ibu negara bersama perancang busana di sini, Barli Asmara. Ya, kalau kita lihat Barli, bahwa mungkin ini ada kelebihan dari gaya berbusana Ibu Iriana begitu ya. Dan mungkin Barli punya masukan, ini memang harus ditonjolkan atau tetap dipertahankan atau ada koreksi do's and don'ts terkait dari sense of fashion ya? Oke, karena di sini saya juga tidak bisa mengatakan bahwa saya terlalu expert lah gitu, tapi kita akan berbicara, berdiskus dan melihat dari sudut pandang kita gitu, tentunya supaya lebih baik lagi gitu, supaya jangan sampai nanti terlihatnya dicemooh oleh masyarakat luas. Dan saya menekankan adalah kesederhanaan untuk Ibu Iriana tetap dijalankan gitu, dengan tidak menampilkan yang tadi saya bilang bahwa dengan menggunakan kebaya atau sesuatu yang berbahan transparan dari bahan tule dengan payet berlebihan, itu salah satunya. Boleh payet tapi mungkin sedikit peletik-peletik aja gitu, sedikit shimmer atau glittery di bagian ujung-ujung seperti di tangan, di lipatan kutu barunya atau di bagian bevnya atau di bagian border bawahnya. Dan tentunya menggunakan bros itu juga sangat cantik sekali, seperti ada yang kita pernah lihat tadi sebelumnya, ada busana warna merah dengan menggunakan warna bros ya. Ada diamante dan permatanya. Despite ya gitu, mungkin asli atau tidaknya kita juga tidak bisa tahu, tapi tentunya dia tahulah bahwa sopannya seperti apa, elegannya seperti apa. Dan saya koreksinya hanya memikirkan bahwa mungkin waktunya diperhatikan baik-baik. Misalnya acaranya misalnya jam 7 pagi, mungkin persiapannya sudah dari malam untuk pakaian-pakaiannya dicoba terlebih dahulu, sehingga mungkin kain tersebut jangan sampai nanti kependekan kembali gitu. Tas untuk matchingnya juga mungkin hitam dengan hitam, jangan sampai tasnya putih, sepatunya emas. Itu hal yang memang harus dipikirkan. Makanya balik lagi, jadi kita harus memikirkan namanya internal dan eksternal, exercise-nya juga harus ada. Nah, internalnya mungkin dengan mengkoreksi tubuh, ya kan, karakternya seperti apa, dan exercise-nya seperti mungkin kayak tetap berolahraga, tetap minum air putih yang sehat, maksudnya dengan makanan-makanan yang sehat, gaya hidup sehat tentunya, dan eksternalnya juga mengetahui karakter, karena muka, rambut itu mempengaruhi indri, gitu kan. Leher juga mempengaruhi. Jangan sampai leher itu misalnya lehernya pendek, tapi ternyata dia menggunakan sesuatu hal yang memang kerahnya tinggi, itu seperti itu. Jadi itu hal yang memang ada the do's and don'ts-nya gitu. Tipsnya seperti itu. Terus kayak misalnya berpinggul besar, mungkin bisa menggunakan sesuatu yang memang kalau memang dia berani dengan menggunakan roknya agak sedikit flowy, jadi menutupi bagian pinggul duanya, gitu. Terus kalau misalnya memang bertambah size-nya, ya kita harus bisa aware juga nih, jangan sampai baju itu terlalu ketat misalnya gitu, jadi sehingga orang lihatnya kayaknya makin baik, makin moleh atau mungkin seperti itu gitu. Jadi untuk seorang ibu negara pun nggak boleh terlalu ketat sih saya rasa, karena Ibu Ani juga saya melihat itu selalu menggunakan agak sedikit longgar tapi tetap ada siluetnya gitu. Nah, kalau kita lihat kelebihan mungkin gaya berbusana Bu Iriana yang masih harus bisa dipertahankan, mungkin Barli melihatnya yang mana begitu ya, gaya berbusana yang mana nih? Seperti yang tadi sudah dipakai oleh dengan ada tadi yang pakai baju merah ya? Baju merah, dan ada kutu barunya juga bersama dengan Bapak yang menggunakan baju dinas, itu menjadi salah satu tradisional dan nasionalisme juga cukup kuat. Itu masih terus harus bisa dipertahankan ya, di long last lah, karena fashion itu sesuatu yang kita beli itu harus timeless dan everlasting gitu. Jadi kalau misalnya sekarang memang untuk jangka waktu sebagai ibu negara 5 tahun, ya tentunya harus bisa mencapai posisi finishnya itu 5 tahun dengan citra yang baik juga gitu. Dan balik lagi rasa untuk sederhananya juga tetap harus ada, jangan terlalu berlebihan sih. Sanggul juga mempengaruhi indri gitu. Jadi jangan sampai sanggul itu mempengaruhi muka juga gitu kan. Dan makeup juga jangan terlalu berlebihan, apalagi menggunakan bulu mata misalnya, takutnya bulu matanya copot, itu kan sekarang mungkin hal kecil gitu. Nantinya fatal ya kalau terjadi gitu. Karena kan saat ini beliau sedang lagi disorot ya kan, pastinya ada aja ya kan gitu. Apalagi Bapak sedang lagi dikoreksi juga banyak hal gitu kan. Untuk sekarang gini, untuk 5 tahun, setahun pertama aja menata untuk negara aja belum tentu sulit gitu kan. Apalagi untuk menata baju. Jadi
ini memang harus ekstra kuat dan tenaga. Gitu. Nah ini kalau kita lihat, mungkin kita tadi sedikit koreksi, tapi juga ini kelebihannya nih Ibu Iriana, mungkin dari tanggapan Barli overall dari penampilan Ibu Iriana seperti apa ya? Dari kesederhanaannya, saya mungkin melihat tadi sosok Ibu Tin ya terlihat ketika dia mengenakan kebaya begitu ya? Iya betul, jadi kesederhanaan betul almarhum untuk Ibu Tin Soeharto, dan memang kesederhanaan itu tetap dikuatkan oleh Ibu Iriana, jadi memang bisa mendamping seorang bapak gitu kan. Nah ini kita contohnya untuk Amerika saja, seperti kayak Michelle Obama, dia tidak pernah berlebihan, selalu misalnya pakai bahan jacquard atau misalnya motif bunga-bunga atau bahan polos yang tetap bodycon, tetap berbentuk tubuh gitu, karena dia tahu misalnya dengan jenjang tubuhnya dia masih bisa dengan bodycon seperti itu, tapi dia tidak pernah menampilkan sesuatu yang harus banyak payet atau glittery seperti itu. Nah ini sedangkan pada saat pelantikan kemarin, ini kok banyak sekali ya, yang sampai sanggulnya, sampai kerudungnya itu ramai banget. Ada beberapa ya anggota DPRD di beberapa daerah begitu ya, yang too much gitu ya. Sampai rambut palsunya pun juga kelihatan gitu, sampai sanggul rambut palsu dengan keriting-keriting seperti itu. Saya bilang, ini dia, ini juga tidak hanya di pelantikan, pada saat juga menghadiri seperti pernikahan, ini juga mungkin buat Indri dan juga buat penonton, bahwa menghadiri sesuatu itu kita menghormati untuk diri kita dan tentunya menghormati untuk orang yang mengundang ya begitu ya. Jangan sampai jadi attention-nya kepada kita, bukan kepada pihak acara. Itu salah satunya. Ngalah-ngalahin yang punya acara nanti. Terima kasih Barli atas Indri. ulasan yang diberikan dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua.